One, two, three, let's go! Hai Sobat BSI, kembali lagi bersama kita di BSI Pod Show, Podcast and Show. Bersama saya Taufan. Dan saya Rahma. Gimana nih kabarnya Sobat BSI di rumah? Iya, moga-moga pada baik ya. Apalagi lagi pandemi gini kan. Betul, kalian harus jangan jaga kesehatan. Iya, kalian jangan sakit. Ini kita kan dikit lagi udah mulai offline nih. Mau kerja udah mulai offline, mau kuliah udah mulai offline. Jangan lupa beli Oh iya, kita di BSI Store. Hoodie-nya BSI ini keren banget, Iya kan? nyaman, enak deh pokoknya. Tapi stylish pas segala macam udah offline, kalian harus tampil stylish biar nggak kalah sama teman-teman yang udah pada offline nanti. Bener banget. Kali ini kita kedatangan tamu inspirasional lagi nih. Tamu kita kali ini adalah seorang entrepreneur muda, alumni UBSI. Oh iya ya, seperti biasa kita BSI Pod Show ini menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi tentunya untuk sobat-sobat BSI di rumah. Sobat BSI agar termotivasi untuk bisa sukses juga ke depannya. Siapa tuh Kak? Penasaran nih Sobat BSI kan? Ayo kita sambut aja langsung Kak Fadli. Wih. Apa Kak Fadli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah sehat juga lagi. Kak Fadli, sekarang apa ya? Kesibukannya lagi ngapain aja nih Kak Fadli nih sekarang ini? Kesibukannya biasa, ngurus kantor aja. Sebelum kita tanya-tanya nih lebih lanjut tentang Kak Fadli, boleh Kak Fadli perkenalkan diri kepada Sobat BSI di rumah? Hai Sobat BSI, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Riyadi, saya alumni BSI. Alumni BSI, jurusan apa Kak dulu? Dulu itu kalau nggak salah manajemen administrasi. Angkatan keberapa sih Kak? Maksudnya lulusan tahun berapa gitu? Saya lulusnya agak telat sih. Tahun masuknya 2011 kalau nggak salah, 2011-2012. Lulus? Lulusnya 2015, agak molor. Oh nggak apa-apa yang Kenapa tuh penting bisa lulus. molor begitu? Betah di BSI. Oh betul. Iya, sayang sama kampus itu. Sobat-sobat di rumah. Jadi kalau sayang sama kampusnya jangan cepet-cepet. Iya. Iya jadi Kenapa Kakak waktu itu pilih jurusan itu? Ini agak lucu sih. Saya pilih jurusan manajemen administrasi itu, saya pikir dia nggak akan ada hitung-hitungannya. oh, Saya pikir nggak akan ada akuntansi dan sebagainya. iya. Ternyata masuk ada mata kuliah akuntansi. Aduh, pas banget. Pas Saya banget. pikir administrasi perkantoran ya paling memanage kantor atau apa. Iya, betul. Saya kan lumayan tidak begitu bagus di matematika. Sama kita juga nggak? Makanya saya pilih administrasi. Ternyata ada. Ada juga itu. Atau mungkin Kakak ikut-ikutan temen gitu? Oh enggak sih. Enggak. Enggak, karena saya dari Madura itu sudah mantap mau kuliah di BSI gitu. Oh. Karena saya search di Google itu kampus murah di Jakarta Timur, luar BSI. Tapi setelah saya masuk, BSI itu biayanya murah, tapi fasilitas dan sistemnya itu bagus gitu. Maksudnya over kualitas lah jadi. Oh, Kalau saya worth it bandingin, ya? Worth it banget. Betul. Tuh, sobat-sobat tuh. Bangga lah kuliah di BSI Bangga. gitu. Ini kan Kakak ini katanya seorang entrepreneur muda ya. Nah, bisnis apa aja sih Kak yang Kakak jalani atau ada profesi lain gitu? Yang Kakak tekuni gitu atau gimana? Sekarang ada Duta Grosir Baju yang jualan baju. Ada Mitra Duta Rezeki MDR itu supplier bahan baku Hebel. Sama ada ekspedisi sekarang. Oh, ekspedisi juga. Itu beda lagi sama yang dua itu. Ekspedisi itu kayak saya ada JNE, agen ke JNE, saya ada Lion, ada Wahana. Terakhir saya baru buka JNT Cargo. Keren banget. Tadi kan Kakak katanya supplier Hebel. Nah, itu Bahan baku. bahan baku Ya, supplier raw bahan materialnya. baku Hebel. Itu kan kayak bata putih gitu kan yang gede. Bahan bangun rumah. Itu Kakak dapat bahan-bahan bakunya itu dari mana? Sangkamennya dua, gypsum powder sama kapur CHO, kapur aktif. Gypsum itu dari PLTU Jepara sama dari Petrokimia Gresik. Terus kalau kapur dari Sukabumi. Oh jauh-jauh ya? Iya. Di Jakarta nggak ada. Jadi Kakak lebih ke fokus bisnis sendiri gitu? Atau ada kerja di orang enggak? Dulu ya. Oh dulu ya? Dulu.
Dulu kerja apa Kak? Kak Fadli bilang kan Kak Fadli ini seorang entrepreneur, usahanya banyak ya. Tapi pernah nggak sih Kak Fadli itu nyoba berkarir atau kerja sama orang lain gitu? Oh, pernah. Oh, ini pasti sobat penasaran nih kan. Ntar kita lanjutkan di selanjutnya. Makanya stay tune di Besi Pod Show, Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go! Sekarang ini, banyak sekali masyarakat sekitar yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebut sering sekali kita jumpai di lingkungan sekitar. Seperti di jalan, di taman, di sekolah, dan di tempat lainnya. Selain merusak pemandangan, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti demam, diare, dan penyakit lainnya. Agar tidak terkena penyakit akibat kebiasaan tersebut, mulai sekarang biasakanlah buang sampah pada tempatnya. Raih masa depan gemilang bersama Universitas Bina Sarana Informatika dengan 3 fakultas terbaiknya, Teknik dan Informatika, Komunikasi dan Bahasa, serta Ekonomi dan Bisnis. Install aplikasinya karena semua bisa kuliah. Kuliah, besi aja. 1, 2, 3, let's go! Hai Sobat Besi, kembali lagi bersama kita di Besi Pod Show, Podcast and Show. Nah, kita kembali lagi bersama Kak Fadli di sini. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Kan kita nanya nih, Kak Fadli kan seorang entrepreneur ya, tapi pernah nggak sih mencoba berkarir atau bekerja dengan orang lain gitu? Saya kerja dari zaman kuliah udah kerja. Oh, dari zaman kuliah udah Dari sambil zaman kerja kuliah gitu? kerja orang. Dari pertama kali ke Jakarta juga, ya kan niatnya memang ke Jakarta kuliah, cuman kerja itu untuk biaya kuliah. Oh, jadi untuk biar survive lah ya, untuk biaya betul. kuliah, hidup itu kerja gitu. Kerja, saya dulu awal-awal nyampe ke Jakarta cari kerjaan sampai ke Cikarang sebenarnya. Wih, buset. Tapi nggak keterima. Ah, iya, tapi tetap perjuangannya banget sih. Karena cari kerja nggak taunya ketemu sama outsourcing. Dikasih rekomendasi, dikirim ke Kelapa Gading. Master Steel namanya, aku ingat itu. Pas ke sono udah bayar 300.000. Sampai ke Master Steel ternyata nggak ada kerjasama. Ya balik. Oh, berarti jatuhnya ya kasar-kasarnya ya dibohongin sama itu ya. Nah, kurang lebih. Iya, oh iya. Oke, berarti terakhir Kakak kerja di orang kapan itu? 2016 di pabrik bata ringan Hebel. Makanya kenapa saya bisa buka MDR itu, karena saya lama di pabrik bata ringan itu. Oke, kalau kayak gitu Kakak mulai berbisnis kayak gini itu mulai kapan? Bisnis sendiri sebenarnya dari zaman kuliah udah mulai. Oh, udah mulai. Ya dulu semester 4 saya sempat jualan roti bakar. Namanya Robuka, roti buah bakar. Jadi buah fresh yang nggak pakai selai. Jadi dia sehat. Kalau rasa stroberi ya stroberi isinya, kalau rasa pisang ya pisang, nanas ya nanas. Jadi nggak pakai selai. 6 bulan. 6 bulan bangkrut karena terus nyari modal lagi kerja, situ buka usaha lagi jual beli motor, nggak jalan juga, kerja lagi, terus aja kayak gitu. Oh, itu Kakak pernah sambil kerja saat kuliah ya? Ya, Nah, pada saat kuliah Kakak aktif di organisasi juga apa enggak? Apa cuma kuliah sama kerja aja? saya lumayan aktif di organisasi waktu itu. Saya pernah jadi wakil senat. Senat itu kalau sekarang udah jadi BEM ya. Oh, BEM dulu. Oh iya. Udah jadi BEM, cuman senat itu lebih ke per cabang. Iya. Berarti Kakak di cabang BSI Jatiwaringin. Jatiwaringin. Wakil senat di situ. Makanya lumayan padat waktu itu jadwalnya. Karena ngurus senat harus kerja. Jadi kadang seminggu itu masuk kuliah ini nggak perlu dicontoh, masuk kuliah 2 kali. Oh iya. Kadang kita juga Zoom sambil tidur, udah dicontoh nih sama yang di rumah. Sambil sarapan, sambil tidur, sambil Kadang mandi. saya absen aja absen. Iya. Karena udah lumayan kenal kan sama dosen. Iya. Absen. Pak, udah mas, ya udah keluar. Gitu. Iya. Sama saya juga gitu. Jangan dicontoh nih sobat bisnis di rumah ya. Oke, Kakak kan udah mulai berbisnis nih dari
lama banget tuh. Itu pasti kakak mengalami jatuh bangun. Bisa perjalanan- diceritain nggak kak jatuh bangunnya kakak saat merintis bisnis Nah kakak itu apa gimana aja? tuh Kak Fadli tuh? Yang tadi saya bilang, saya udah mulai coba beberapa bisnis, tapi mulai jalan, benar-benar jalan itu dari 2016. Yang tadi pertama roti bakar itu modalnya minjem ke orang tua, terus 6 bulan gagal, jual beli tiket juga pernah tapi gagal, Tiket apa? tiket pesawat gagal, terus banyak yang kita alami sama istri terutama karena kan saya nikah itu nikah muda ya. Oh nikah muda Mas? Saya nikah muda banget. Istri saya itu umur kalau nggak salah umur 17 atau 18 gitu. Berarti benar-benar istri kakak itu menemani dari nol ya? Iya, Istri idaman banget. Minus, ya. iya tuh, Dari tuh minus. nemenin dari minus tuh, sobat-sobat BSI ya. Saya sama istri itu kalau dulu masih zaman kerja itu kan mau makan ayam goreng itu sebulan sekali. Wah, Itu pun beli dibungkus dimakan di kosan karena kalau makan di tempat kan malu karena berdua kan. iya iya iya, Makan ngerti. berdua gitu. Jadi istri saya itu memang agak susah sih nyarinya kalau sekarang ya. Wah, Kalau bukan sekarang susah lagi sih. Nggak susah Curhat nih sih. saya. Tapi kayaknya aku nggak kayak gitu deh. Oh iya. Kayaknya aku kayak sama kayak Amin ya. Iya gitu. Iya jarang-jarang loh zaman sekarang ya. Oh, berarti itu kuliah udah kondisinya udah nikah gitu Mas? Iya, saya semester 4, istri semester 2. Oh, itu gimana ya time manajemennya Mas Fadli udah kuliah sambil udah berumah tangga, udah gitu kerja sambil bisnis juga, sambil jadi senat. Buset, itu banyak banget. Itu Iya. gimana itu? Makanya ketika saya kuliah tuh kurus banget gitu. Oh. Kurus banget, terus ya karena memang di samping nggak ada yang mau dimakan ya. Kurus. Terus karena waktunya padat juga. Oke oke. Kuliah pagi kerja, malam kuliah gitu-gitu. Jadi belum lagi ngebagi dengan keluarga kan istri. Karena kebetulan ngekosnya beda, istri kan di kampus di Salemba. Iya. Ngekosnya di sana, saya di Jatiwaringin agak jauh. Jadi ketemunya itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu istri ke Jatiwaringin. Tapi istri tapi rasa pacaran ya. Ketemuannya weekend. Iya, istri rasa pacaran. Nikah muda itu nggak semua orang bisa Wah, bisa jelas. ngejalanin ya. Iya, oh, susah banget. Kalau belum siap mental sama dengan kalau mau bisnis mentalnya kuat. Kalau mau nikah juga mentalnya harus kuat juga. Gitu. Apalagi muda ya, karena gejolak emosionalnya belum stabil. Ya apalagi kan Mas Fadli sendiri nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk sukses kayak sekarang kan, pasti ada bangkrutnya, ada mesti minusnya gitu loh. Itulah pentingnya nyari pasangan yang suportif gitu. Nyari pasangan. Tuh. Nyari pasangan yang bisa ngedukung kita nggak cuman pada saat kita bahagia, tapi pada saat kita di bawah juga ada. Iya gitu. betul. Itu pentingnya di situ ya, pas kita jatuh tuh dia ada nggak gitu buat Kalau kita. happy semua orang mau pasti gitu. Oh iya, iya betul. Kan banget. sekarang nih sekalian flashback ke zaman kuliah ya. Dulu zaman kuliah kan saya kurus, ceking ya. Teman-teman kelas itu apalagi saya dari daerah gitu-gitu. Nggak ada yang lirik gitu. Belum tahu aja bakal jadi entrepreneur. Nah, nggak ada yang ya teman lumayan sedikit lah. Ya, dapatnya aja gitu. Oh, oke. Itu kan kakak dari pas zaman kuliah ya udah nikah. Itu maksudnya sambil kuliah udah punya Mau anak nyontoh. atau enggak? Mau nyontoh. Oh contoh. Iya. Udah penasaran gimana caranya ya? Kayaknya sih pengen. Enak kan nikah muda kan? Iya. Udah. Saya punya anak itu anak saya yang pertama lahir pada saat saya kuliah. Anak saya yang kedua itu istri saya wisuda lagi hamil 6 bulan. Berarti sambil kuliah sambil punya anak juga ya? Iya berarti akhirnya bisa sukses juga punya 2 usaha atau 3 ya, tadi ada ekspedisi, ada juga supplier bahan. Itu setelah punya anak 2 ya baru akhirnya. Makanya kata orang banyak anak banyak rezeki. Gitu. Bener ya, terbukti. Dia masih muda gitu, masih Iya. muda. Udah kayak banyak banget nih kerjaannya. Iya betul. Kalau boleh tahu ada nggak sih pesan buat Mas Fadli sendiri, buat mungkin mahasiswa-mahasiswa atau mungkin sobat BSI
di rumah yang pada pengen, oh gue pengen jadi entrepreneur, gue pengen jadi pebisnis, ada nggak pesan buat mereka gitu Mas? Ini ya, saya sering bilang ke teman-teman, terutama teman-teman saya yang satu daerah, kita itu harus cepat-cepat mulai, mau kerja, mau bisnis. Jangan, biasanya kita kuliah, apalagi yang kuliahnya dibiayain orang tua, atau ini kan seru tuh, bisa main dan sebagainya, betul. hangout dan sebagainya. Iya betul Mas. Akhirnya kita lupa diri gitu. Tahu-tahu udah mau lulus aja gitu. Pas udah lulus, aduh udah lulus nih gitu. Kerjaan belum ada, yang mau bisnis belum ada gitu. Nah kalau kayak saya kasusnya, saya udah mulai dari awal nih. Betul, Dari zaman baru mulai kuliah, saya udah mulai, jadi portofolio saya udah mulai banyak dibangun, nih. Gitu. iya. Udah mulai dibangun gitu. Jadi pada saat saya lulus, kerjaan sudah settle gitu. Iya, Waktu iya, itu. betul. Saya terakhir itu masih pakai ijazah SMA, saya jadi asisten manajer. Wih, Ijazah SMA. Itu langka loh bisa gitu loh. Karena portofolio saya udah banyak gitu. Oh yang dilihat portofolionya itu. Dari perusahaan saya aja di kantor nggak pernah lihat ijazah kamu apa gitu. Pengalaman kamu apa gitu? Bisa kerja nggak? Gitu. Ya betul. IPK dilihat nggak? Oh enggak lah. Jadi yang penting portofolio. IPK itu pada sisi tertentu penting, tapi pada dunia nyata belum tentu. Mengerti. Portofolio ya, Iya. banyak nih. Iya, Sekarang betul. mumpung kita lagi muda. Perusahaan itu kan lihat, lu bisa kerja nggak gitu. Iya. Terus Sobat BSI tuh dari sekarang jangan ntar lihat dulu lulus mau ngapain, ntar Iya. nganggurnya lama lagi ya kan. Jadi- Kalau mau karir gitu, kalau Yang bisnis. harus tahu kita mau karir atau mau apa nih, mau Iya, bisnis betul. gitu. Kalau mau bisnis, modalnya dari mana? Kalau nggak punya modal ya kerja dulu. Iya, Modal. Gitu. Kalau modalnya udah cukup, mulai lagi. Gitu. Kalau bangkrut, kerja lagi. Betul. Nah ini kita ntar bakal ada main games nih sama Mas Fadli. Nah gamesnya kayak gimana? Kita tunggu di seg selanjutnya. Kembali lagi bersama kita. Saya Taufan. Dan saya Rahma. Kita saksikan bagian selanjutnya di BSI Pod Show, Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go! Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya akibat merokok. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepuntung rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya diketahui sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga. Jangan sampai kondisi saat ini menguburkan cita-citamu melanjutkan pendidikan tinggi. Yuk ikuti seleksi beasiswa UBSI. Info lengkap cek di bintangsekolahindonesia.com. Karena semua bisa kuliah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Sobat BSI kembali lagi bersama kita di BSI Pod Show, Podcast and Show. Aduh itu Rama bawa apaan itu? Nih sekarang tadi yang seperti yang kita udah bilang kalau kita bakal main games di sini ada di gulungan kertas ini ada ini gamesnya. pertanyaan untuk Bang Fadli. Oh jadi pertanyaan random gitu dari kertas-kertas itu. Oke. Nah kita mulai aja nih ya. Oke. Pertama bisa diambilin dong sama Oh Bang diwakili Fadli. nih. Oke siap. Acak-acak dulu. Acak-acak Bismillah. Dapet deh. Bagus pertanyaannya nih kayaknya nih. Apa nih? Jreng. Apa nih pertanyaan random apa nih? Nama temen sebangku waktu SD siapa? Ayo Mas masih inget gak nih? Ingat dong, Oh inget. Ingat. namanya kita itu sapi. Oh, Bukan sapi ya, sapi. saya bingung. Iya. Bukan sapi ya, sapi. Iya betul. Ada K-nya di belakang. Safik. Oh, alah. Ya, Oke, masih inget loh. selanjutnya nih. Mm-mm. Boleh diambil sama kapan nih? Ya, Mas Fadlinya langsung nih. Buka ya? Iya, Buka. buka silakan, Mas. Dia dapat motor tau. Mau dong saya.
Kapan kali pertama bertemu sama istri? Wih, ini seru nih. Ini long story sih. Wih, cakep. Ketemu pertama itu 2010 sama istri. 2010. Masih lumayan kecil ya, masih saling remaja gitu. Masih kecil. Istri waktu itu masih kelas 2 SMA. Oh iya itu. Tapi saya udah lulus. Itu langgeng guys dari SMA. Masa anak-anak sekarang baru sebulan putus. Ya tapi kan dari 2010 ke segini tuh kan banyak haltenya mas. Oh, ada transit dulu. Transit. Terus nunggu jurusan lain dulu ya kan. Baru ini halte Sampai dapat terakhir. yang keempat nih. Kadang kan butuh penyemangat baru. Oh iya betul, iya kan masih SMA masih fase nyari jati diri. Masih wajar. aman lah kalau masih pacaran. Iya, tapi kalau masih udah aman. nikah ya jangan. Oh jangan, nikah harus komit. Oke, sekarang siapa nih wakil nih? Sekarang aku nih. Ya coba Warna pink lah. kamu narik. Nama tetangga sebelah kanan rumah. Wah, Nah, nanti nonton nih. tetangganya nonton. Namanya itu Bang Ferdi. Oh Bang Ferdi. Ferdi. Oke Bang Gimana Ferdi. orangnya Bang Ferdi? Bang Ferdi dia punya usaha travel umroh. Wih, itu emang komplek entrepreneur ya? Iya, Tetangganya entrepreneur juga. Bisnis semua. Iya. Oke, ini dua lagi ya? Dua lagi nih ya. Iya, oke. Coba. Katakan. Cakep, bismillah. Dapat mobil ya, Fortuner. Apa nih? Ucapkan I love you dalam bahasa daerah masing-masing. Masing-masing. Bahasa daerah Madura berarti ya? Madura dong. Iya, I love you-nya Madura gimana? Saya pengen tahu nih. Tar dulu, mikir dulu. Iya. Ya soalnya sekarang nggak ada orang bilang I love you. Oh. Aku cinta kamu. Gini, engkau cinta KBN. Oh, engkau cinta Makasih loh. KBN. udah. Aduh. Lama ya. Nih selanjutnya kakak ya yang ambil. Oke. Saya ini. Nilai ujian matematika pas SD. Ya. Aku nggak tahu berapa dulu, cuman memang nggak bagus lah. Kalau nggak salah sekitar 60-an lah. Itu jatuhnya masih bagus sih bagi standar saya itu masih bagus. 60-an lah. Oke. Nah, satu lagi aja nih ya. Biar genep 6 ya. Iya, biar gak ganjel gitu. Iya, betul. Nilai rata-rata ujian pas SD. Nilai. Saya SD itu lumayan pinter ya. Wow. Karena pas SD itu saya jadi siswa teladan. Wih. Jadi satu SD itu saya siswa teladan. Nah dari MTS itu Sanawiyah udah mulai nggak tuh karena udah mulai bandel. Saya bagus lah pokoknya pas SD. Di atas rata-rata lah ya berarti. Saya siswa teladan waktu itu. Wih, hebat nih. Oke. Oke nih ya. Kita udah nih main games. Iya nih sesuai janji kita tadi nih. Seru nih. Live question seru juga tuh. Jawabannya dapat. Apa yang tetangga juga ditanyain. Tetangganya moga-moga seneng ya diinget ya. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih ke Bang Fadli. Bang Fadli kan udah sukses nih. Amin. Perlu gak sih kuliah? Kuliah iya. Kuliah itu penting karena gini. Saya ada di titik ini salah satu faktornya adalah karena saya kuliah. Kuliah itu kalau saya bilang kita cari ilmu itu di SMA. Kuliah itu kita cari wawasan, cari jati diri kita mau kemana nih. Gitu. Dalam juga artinya nih ya. Cari jati diri dengan kuliah itu kita mungkin bisa mengubah mindset kita nih, gitu. Iya. dengan kuliah. Gitu. Karena di situ kita ketemu banyak orang, dapat insight dari dosen dan sebagainya. Itulah pentingnya kuliah. Kalaupun nggak kuliah, misalkan pasti orang yang berbisnis itu pernah ikut pelatihan ini, itu dan sebagainya. Pendidikan itu penting. Nggak mungkin kosong gitu ya. Iya. Pendidikan itu penting karena salah satu cara untuk merubah hidup, taraf hidup kita itu adalah pendidikan. Kalau kita berpendidikan, insya Allah akan gampang aja gitu, maksudnya karena Amin. mindset kita udah kebuka, pola pikirnya udah beda gitu.
Ah, tuh sobat-sobat jangan. Akan Bill Gates nggak lulus, gue nggak mau lulus aja, jangan gitu. Jangan sampai Bill Gates itu dia nggak lulus, dia DO-nya dari mana dulu? Nah, dari Harvard. Gitu. Mark Zuckerberg itu DO-nya dari mana dulu? Kampus Iya, apa betul, dulu gitu. betul. Untuk masuk kampus itu aja nggak sembarang orang. Iya, betul banget itu. Elon Musk dibilang orang dari nol, ya enggak juga, orang tuanya punya tambang itu di Afrika. Iya, kaya, udah Jadi kaya udah nggak berangkat dari nol. Iya, Putri harus. Tanjung contohnya. Masih di seminar itu. Iya, iya. Bikin bisnis gagal ya, orang tuanya punya banyak uang. Iya, tinggal udah biayain modal lagi gitu. Nah, makanya Jadi, kalian. Ya itu tadi, kuliah itu nggak peduli background keluarga kita apa. Kuliah itu kita harus jadi prioritas. Tuh, sobat. Lulus kuliah. Sekian, semoga goals dan pencapaian kedepannya dari Mas Fadli semoga segera sukses dan dikabulkan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu terima kasih juga nih Mas Fadli udah mau berbagi banyak cerita dan informasi yang bisa memotivasi, memberikan ilmu dan juga menginspirasi para sobat Besi di rumah. Ya pasti mereka kan pasti lebih semangat ya habis nonton dan dapat ilmu tambahan. Nah, Semoga kita bisa ketemu di next project. betul. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi dengan Mas Fadli, dengan saya Taufan dan juga Rahma. Lalu jangan lupa saksikan terus acara BSI Pod Show di BSI TV official channel, di subscribe, jangan lupa channelnya di subscribe, lalu video-videonya di like dan di share, dan juga follow kita di Instagram BSI_TV. Di situ siapa tahu ada informasi-informasi selanjutnya tentang konten kita selanjutnya. Oke, saya Taufan pamit undur diri. Dan saya Rahma. Saya Fadli. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Stay tuned in BSI Pod Show, Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go!